Oke, kita mulai ya Anda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini Selasa 16 Mei 2023 kita dapat berjumpa kembali di acara kajian hadis kita bersama Ayahanda Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA. Hari ini adalah hari pertemuan pertama setelah jeda libur Ramadan kita yang agak panjang, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita masih ingat di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang perintah menuliskan hadis di masa Rasulullah dan juga telah mendiskusikan tentang bagaimana mengkompromikan hadis-hadis yang bertentangan, dan sekarang kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Baik, alhamdulillah ya Anda juga sudah hadir di ruang virtual kita dan langsung saja dengan segala hormat kepada Ayahanda Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kawan-kawan sekalian peserta kajian hadis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu lagi setelah kita libur beberapa kali dalam kajian. Insya Allah kajian kita pada hari ini perkembangan hadis pada periode Khulafaur Rasyidin. Kita biasanya tahu bahwa Rasulullah berpesan, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat kalau kalian mengamalkan dua perkara itu. Apa itu? Kata Rasulullah, kitab Allahi, yaitu kitab Allah. Sunnata rasulihi, dan sunnah rasulnya. Karena itulah maka setelah Nabi wafat, upaya untuk menyebarkan tidak hanya Al-Quran, tetapi hadis-hadis Nabi dilakukan oleh para sahabat. Baik sahabat laki-laki maupun sahabat perempuan. Ini perlu kita catat ini. Sahabat laki-laki menyampaikan hadis dan sahabat perempuan. Itu setelah meninggal Nabi. Karena pada saat Nabi masih hidup, mereka juga mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah-ceramah Rasulullah di berbagai majelis. Mereka mendengarkannya, ceramah-ceramah Rasul itu dimanapun. Bahkan ada dalam riwayat disebutkan mereka juga meminta kelompok khusus yang akan diajarkan oleh Nabi di majelis khusus tersebut. Majelis khusus perempuan. Ini menunjukkan bahwa peran perempuan dan laki-laki dalam menyebarkan hadis setara. Peran perempuan dan laki-laki dalam menerima hadis setara. Tidak ada klasifikasi. Hanya laki-laki saja yang menerima hadis. Tidak, perempuan pun menerima hadis. Mari kita lihat bagaimana penyebaran hadis pada masa Rasulullah. Pada masa Khulafaur Rasyidin. Para sahabat selalu aktif menyampaikan hadis-hadis Rasulullah kepada kaum muslimin. Baik sebelum Nabi wafat maupun sesudah Nabi wafat. Upaya yang dilakukan oleh para sahabat itu terkait dengan perintah yang disampaikan oleh Rasulullah sendiri agar para sahabat menyampaikan
hadis-hadisnya kepada orang lain. Ini salah satu hadis yang menggambarkan tentang perlunya seseorang menyampaikan hadis Nabi. Makanya kawan-kawan tidak heran, jangan pernah ragu untuk menyampaikan hadis kepada siapapun. Sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kesempatan, sesuai dengan pengetahuan yang kita sampaikan. Rasulullah menyatakan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari Jubair. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Naddarallahu abdan sami'a maqalati fawa'aha summa addaha liman lam yasma'ha. Farubba hamili fikhin la fikhalahu. Farubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu. Apa yang dikatakan oleh Nabi, mudah-mudahan Allah memperindah seseorang. Jadi nadara itu memperindah wajah, mengembirakan. Nah, menggirakan seseorang yang mendengarkan apa yang aku katakan, kata Rasulullah. Summa fawa'aha, lalu dia memahami ucapanku itu dan menghafalnya. Jadi memahami dan menghafalnya. Summa addaha liman yasma'aha, kemudian dia menyampaikan apa yang dia dengarnya dari aku itu kepada orang yang tidak pernah mendengarkannya dari aku. Beliau farubaha mili fikhin la fikhalahu. Boleh jadi, katanya, orang yang mendengarkan dari aku dan menyampaikan kepada kalian itu tidak punya pengetahuan apapun. Artinya orang yang bodoh sekalipun, yang penting dia mendengarkan Nabi harus menyampaikan. Farubaha mili fikhin ila man huwa afqahu minhu. Bahkan boleh jadi ada yang menyampaikan pesan-pesanku ini kepada orang yang lebih tahu daripadanya. Karena itu kawan-kawan tidak perlu gentar menyampaikan sebuah pesan kepada seorang profesor sekalipun, itu maksudnya. Di hadapan profesor sekalipun tidak boleh khawatir. Karena boleh jadi yang kita sampaikan itu dia belum tahu. Kita selalu keder duluan kan, Nadia? Keder duluan, takut duluan, ini profesor ilmunya tinggi. Kata Rasulullah, dia berikan semangat, semoga Allah memberikan, menyejukkan hatinya, mengindahkan hati seseorang ketika dia menyampaikan sesuatu kepada orang yang boleh jadi lebih tahu agama daripada dia. Tidak usah takut menyampaikannya. Rasulullah mengatakan seperti itu. Kemudian di hadis yang lain lagi, yang mirip dengan itu, naddarallahu imran sami'a minna hadisan. Semoga Allah mengindahkan seseorang, membuat dia senang. Seseorang yang telah mendengarkan apa yang ada dari kami, satu hadis pun. Fahafidhahu, lalu dia menghafal hadis itu. Hatta yuballighahu gairahu. Sampai-sampai dia menyampaikan hadis itu kepada orang lain. Farubbaha mili fikhin ila man huwa afqahu minhu. Boleh jadi seseorang yang menyampaikan pesan itu kepada orang yang lebih tahu daripada dia, lebih tinggi pengetahuannya daripada dia, lebih tahu agama daripada kita sampaikan. Tidak usah takut menyampaikan. Warubaha mili fikhin laisa bifaqihin. Boleh jadi katanya seseorang yang menyampaikan pesan agama itu dia tidak punya pengetahuan agama yang lain, hanya itu yang dia tahu. Silakan disampaikan kepada Rasulullah. Jangan takut. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Nah, kemudian ada sebuah hadis yang panjang yang Rasulullah di dalamnya meminta kepada para sahabat
untuk menyampaikan apa yang didengarkannya dari Rasulullah kepada mereka yang tidak hadir mendengarkan itu. Saya bacakan terjemahannya. Dari Abu Bakrah, dia berkata bahwa Rasulullah pernah berkhutbah pada hari Nahar, hari raya Idul Fitri, berarti pada hari Haji Wada. Beliau berceramah di atas untanya. Abu Bakrah berkata, beliau berbicara sekali di sini, sekali di hadapan sekelompok orang. Kemudian beliau bertanya. Jadi ini bicara sana, bicara sini Rasulullah. Kemudian dia bertanya, hari apakah ini gerangan? Abu Bakrah berkata, kami semua diam, sehingga kami mengira bahwa beliau menyebutkan hari itu bukan hari yang sebenarnya. Beliau lalu bertanya, bukankah hari ini hari Nahar? Kami menjawab, kata Abu Bakrah, ya benar ya Rasulullah. Kemudian beliau bertanya lagi, bulan apakah ini? Abu Bakrah berkata, kami semua diam, sehingga kami mengira bahwa beliau menyebut bulan itu bukan nama bulan yang sebenarnya. Abu Bakrah berkata, kemudian beliau bertanya, bukankah ini bulan Zulhijjah? Abu Bakrah berkata, kami menjawab, ya benar ya Rasulullah. Kemudian beliau bertanya lagi, negeri apakah gerangan ini? Abu Bakrah berkata, kami semua diam, sehingga kami mengira bahwa beliau menyebutnya bukan namanya. Abu Bakrah berkata, kemudian beliau bertanya kepada para sahabatnya, bukankah ini tanah haram? Abu Bakrah berkata, kami menjawab, ya benar ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram bagi kalian sampai kalian bertemu dengan Tuhan. Sebagaimana haramnya harimu ini di dalam bulan haram ini, bulan Zulhijjah maksudnya, dan di negeri yang haram ini. Kemudian beliau berkata lagi, hendaklah yang hadir di antara kalian menyampaikan ini kepada yang tidak hadir. Rasulullah meminta, apa yang aku sampaikan ini, sampaikanlah pula kepada yang tidak hadir pada hari ini. Kesan Nabi yang terakhir itu menunjukkan bahwa para sahabat berkewajiban untuk menyampaikan apa yang didengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kawan-kawan sekalian yang saya banggakan, ada lagi hadis yang ini umum kita dengar. Perintah Nabi untuk menyampaikan tentang beliau, walau satu ayat. Kata beliau, balighu anni walau ayah. Sampaikan tentang hadisku, sampaikan tentang sejarahku, sampaikan tentang aku, kata Rasulullah, walau ayatan, walaupun satu kalimat. Kita berkewajiban. Ini perintah Rasulullah. Tadi sudah disebutkan di atas, walaupun di hadapan orang yang lebih tinggi ilmunya, kewajiban kita mematuhi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Balighu anni wa ayah, kata beliau, sampaikanlah tentang aku walaupun satu kalimat. Hadithu an Bani Israel, ceritakanlah pula tentang Bani Israel. Wala haraj, tidak apa-apa, tidak masalah. Tetapi wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta terhadap aku dengan sengaja menyampaikan bukan yang aku sampaikan, kata Rasulullah, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka tempatnya dia yang layak adalah di dalam neraka. Jadi kalau orang menyampaikan hadis bukan sebenarnya hadis, maka dia berada di dalam neraka. Ini ancaman Rasulullah. Sampaikanlah tentang aku, tapi apa yang sebenarnya kalian terima itulah yang engkau sampaikan. Kawan-kawan sekalian
yang saya banggakan, kegiatan penyebaran hadis itu tidak hanya dilakukan oleh para sahabat pada saat Rasulullah masih hidup, bahkan hadis-hadis Rasulullah disebarkan oleh para sahabat ketika beliau masih hidup. Setelah beliau meninggal dunia pun para sahabat menyampaikan hadis itu. Tetapi para sahabat sangat berhati-hati menyampaikan hadis Rasulullah. Karena penegasan Rasulullah sendiri, siapa yang menyampaikan kepada orang lain bukan dari aku, maka dia sudah berdosa, sudah berdusta kepada Rasulullah dengan sengaja. Nah, Rasulullah meminta kepada para sahabatnya untuk menyampaikan hadis itu. Tetapi Rasul memperingatkan mereka dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kafa bil mar'i itsman ayuhadditsa bikulli ma sami'a. Nah, cukuplah bagi seseorang mendapatkan dosa apabila dia menceritakan segala sesuatu yang didengarkan. Tanpa dia nyaring, tanpa dia menyampaikannya dengan baik. Kawan-kawan sekalian, kegiatan penyebaran hadis itu tidak hanya dilakukan oleh para laki-laki, tapi juga oleh para perempuan. Sahabiat, sahabat Nabi dari kalangan perempuan, ikut berperan menyampaikan hadis itu. Termasuk di dalamnya yang paling banyak perannya adalah Ummahatul Mukminin. Ada Aisyah, ada Ummu Salamah, ada yang lain-lain lagi yang menyampaikan. Mengapa ketika itu para wanita terbuka dengan Nabi? Ada yang menghadiri majelis taklimnya Nabi. Ada yang datang kepada Nabi bertanya tentang sesuatu hal kepada Nabi. Itu perempuan-perempuan. Kadangkala ketika perempuan datang ke rumah Nabi, Aisyah dulu yang disodorkan. Aisyah, kamu layani dulu ini tamu kita yang perempuan. Gitu Nadia. Jadi coba, gimana bisa mereka mengatakan bahwa suara perempuan aura? Itu sahabiat itu menerima hadis dari Nabi, menyampaikan hadis kepada para sahabat yang lain. Itu tidak ada gender sekarang itu. Tidak ada bias gender dalam penyampaian hadis. Masing-masing punya peran, laki-laki punya peran, perempuan punya peran. Itulah kawan-kawan sekalian, begitulah usaha para sahabat menyampaikan hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ada manfaatnya. Sekian dulu sebagai pengantar. Baik, terima kasih Ayahanda. Baik Bapak Ibu, demikian pengantar dari Ayahanda kita tentang perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Aku punya pertanyaan tapi seperti biasa di belakang layar aja ya. Dan saat ini saatnya kita mendapat ilmu baru dari Ayahanda melalui pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang luar biasa. Di sini ada Pak Idris, ada Pak Mardian, ada juga Ibu Irma. Udah lama sekali Ibu Irma nggak ketemu. Ada Pak Edomi juga, ada Mbak Jaura, dan yang lainnya. Disilakan Bapak Ibu jika ada yang ingin berdiskusi dengan Ayahanda kita. Ibu Irma suaranya tadi belum terdengar, Ibu. Pak Sufyan juga ada, Nadia. Ada Pak Sufyan. Pak Sofyan. Pak Sofyan. Mana ya? Belum terlihat. Oke. Ibu Irma sudah tampak tuh. Habis masak tuh dia. Iya, sedang sibuk kah, Ibu? Udah siap-siap mau ujian hari ini anak-anak ya. Masya Allah. Tapi sambil kajian, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada ya? Iya, tadi tentang konfirmasi hadis ya. Karena memang banyak orang yang menyampaikan hadis tanpa mengkonfirmasi dulu, ya itu juga satu kesalahan besar ya. Terkadang bagaimana itu kaitannya dengan orang-orang yang menyampaikan hadis di grup WhatsApp, terkadang juga
khawatir tidak sesuai dengan konteks hadis yang sebenarnya gitu. Itu bagaimana itu Ayah? Baik, terima kasih Bu Jaita. Dan tadi terlihat terbuka mikrofonnya Pak Idris. Apakah ingin bertanya Bapak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. ada mahasiswa bertanya persoalan hadis, dan saya kira ini momennya sangat tepat. Begini ya, apakah posisi Muhammad SAW itu adalah ketika menyampaikan hadis itu dia posisi Muhammad bin Abdullah atau posisi Rasulullah Muhammad SAW? Ini juga saya nggak mengerti juga, makanya saya tanya. Kemudian berkaitan tadi Ibu Irma, ini menarik juga bisa kita kembangkan karena begitu banyak hadis. Tapi tanpa kita merujuk kepada sumber yang sesungguhnya, apakah ini bersumber dari Rasul atau hanya perkataan-perkataan yang di luar konteks apa yang disampaikan Nabi dari orang-orang yang kadang-kadang ya kurang layak atau bagaimana. Karena dalam hadis ini begitu banyak, ada memang langsung dari Rasul, ada ya hanya menurut saja, tapi tidak seperti itu dari Rasul, tidak langsung kepada rijalul hadisnya. Itu barangkali ya Ayahanda. Makasih banyak Ayahanda sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Idris. Disilakan Ayahanda, ada 2 penanya yang luar biasa pertanyaannya, disilakan. Baik. Yang pertama pertanyaannya Ibu Irma, bagaimana dengan hadis-hadis yang dikutip oleh seseorang, kemudian disampaikannya dalam grup WA? Ya. Maka sebenarnya hadis-hadis yang disampaikan oleh mereka itu dalam pandangan mereka yang penting menyampaikan hadis. Boleh jadi mereka tidak punya kemampuan mengecek hadis, tapi mungkin diambil dari kamar sebelah istilahnya. Kopas, copy paste ya. Itu bisa jadi ke situ. Nah, disitulah letaknya kita akan melihat. Disitulah peran kita untuk melihat apakah yang disampaikan itu benar hadis ataukah bukan hadis. Karena kawan-kawan kita tahu hadis itu terbagi atas 3. Hadis sahih, hadis hasan, hadis doif. Bahkan nanti ada hadis maudhu. Hadis-hadis itulah yang kita perlu cek. Apakah hadis ini sahih, apakah hadis ini hasan, apakah hadis ini doif. Apakah itu bukan hadis. Itu bisa jadi. Tetapi untuk menerapkan itu bukan hal yang mudah. Kalau saya langsung saya buka. Saya punya aplikasi dalam HP saya itu Nadia, namanya Al-Bahisul Hadis. Benar hadis ini disampaikan oleh orang itu? Benar hadis apa bukan? Saya buka. Tetapi kalau dia sampaikan dalam bahasa Arabnya lebih mudah kita cek. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia saja, maka kita harus cari terjemahan Arabnya itu apa? Kata kunci Arabnya. Saya langsung cek di dalam HP saya. Karena HP saya ini Nadia ada Al-Bahisul Hadisi, ada Al-Bahisul Qur'ani. Ketika saya mencari sebuah ayat, tinggal saya tulis kata kuncinya. Ketika saya mencari sebuah hadis, tinggal saya cari kata kuncinya. Misalnya begini. Utlubul ilma walau bisin. Ada saya lihat di beberapa hadis, la aslalahu. Tidak ada dasarnya itu hadis. Hadis itu tidak ada dasarnya. Atau boleh dikatakan itu hadis maudhu. Atau boleh jadi di riwayat yang lain hadis itu doif. Nah, ini yang perlu kita lihat Ibu Irma. Tetapi menurut saya, sepanjang pesan-pesan itu baik untuk kita laksanakan pesan-pesan. Walaupun ada pesan-pesan ulama, kita ikuti kan pesan ulama demi kebaikan. Nah, hadis yang kita biasa baca, beramalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya.
beramalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati esok. Itu sangat baik. Tetapi dilihat dari hadisnya itu, kata sebagian ulama, la aslalahu, tidak ada dasarnya hadis ini. Berarti itu boleh jadi kata para ulama atau boleh jadi asal sahabat, boleh jadi kalimat-kalimat hikmah dari orang-orang yang memiliki ilmu. Ini Nadia, itu yang pertama. Jadi perlu kita cek. Kemudian yang kedua adalah apakah posisi Nabi ketika menyampaikan hadis itu sebagai Rasulullah atau sebagai pribadi Nabi. Nah, ini yang susah dibedakan. Kita dulu kan sudah tahu ada perdebatan di antara ulama hadis dan ulama fikih. Nah, kata ulama hadis, segala sesuatu yang terjadi pada Nabi, baik sebelum diutus dari jadi Nabi maupun setelah diutus Nabi adalah hadis. Ulama usul mengatakan yang dipandang hadis itu yang berkaitan dengan hukum saja. Nah, ini dia. Kalau yang bukan berkaitan dengan hukum, itu bukan hadis. Kata. Jadi terjadi juga perbedaan penilaian terhadap. Kalau apa namanya ketika kita membaca sebuah hadis, apakah hadis itu disampaikan Nabi dalam kapasitas sebagai Rasulullah? Ada orang Nadia berdebat dengan saya, Prof, kenapa tidak pakai jenggot? Ya, kebetulan dia pakai jenggot. Ya, saya bilang saya tidak pakai. Itu Prof Tip itu tidak mengikuti sunnah Nabi. Wah, saya langsung bereaksi sama dia. Anda harus tahu mana hadis sebagai sunnah kebiasaan. Mana sunnah yang menjadi hukum. Nabi itu orang Arab. Orang Arab itu lazimnya punya jenggot. Jadi kalau Nabi punya jenggot, itu bukan sunnahnya sebagai hukum. Karena itu setiap orang harus berjenggot. Bukan. Saya daripada saya berjenggot, jenggot saya di sini satu, di sini satu, sini satu, di sini satu, di bawah satu. Jenggot saya jarang-jarang karena saya tidak punya potensi untuk berjenggot yang rapi dan baik. Daripada berjenggot yang jarang-jarang, lebih baik usah berjenggot. Dia diam. Tadi iparnya, Coco itu memang profesor itu yang berdebat sama dia. Kalau kita selalu kalah. Jadi itu harusnya seperti itu. Karena itu maka setiap hadis yang disampaikan oleh Nabi boleh jadi berkaitan dengan kebiasaan beliau. Kebiasaan beliau itu kebiasaan yang baik. Karena apa? Nabi selalu menyampaikannya itu, kata Al-Quran, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Nabi itu tidak pernah berbicara apa yang ada dalam hawa nafsunya. Tetapi illa in huwa illa wahyu yuha. Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya dan umatnya itu adalah sesuatu yang diwahyukan kepadanya. Ini yang penting kita lihat. Apakah Nabi sebagai Rasulullah, apakah Nabi sebagai pribadi? Itu semuanya sangat baik. Itulah sebabnya Nadia, karena itu orang kata. Harusnya kita berpoligami sampai 9. Nabi diberi izin sunnahnya 9. Silahkan aja. Tapi dalam Al-Quran dibatasi hanya 4. Nabi 9, umatnya hanya 4. Kalau mampu Nadia. Kalau tidak, lebih bagus 1 aja. Anda harus lebih dari 1. Itu yang bagus. Kecuali ada orang tertentu yang punya kemampuan, silakan saja. Nah, itu. Ini kalau kita ikuti Nabi istrinya 9, maka ada orang mengatakan itu 9. Bukan lebih dari 9 ada orang punya istri. Itu sudah melanggar ketentuan hukum. Itu dalam kaitan dengan penyampaian Nabi, ada dalam bentuk hadis, ada yang sunnah biasa, yaitu kebiasaan-kebiasaan Nabi, boleh jadi tidak terkait dengan hukum.
saya sebaiknya seperti itu. Itu kata Nabi kan, orang yang makan dengan tangan kiri adalah sahabat syaitan. Tentu ada hikmah di balik itu. Kemudian ada orang makan berdiri, minum berdiri, temannya setan. Ternyata dalam penelitian para ahli kesehatan, memang minum itu harusnya duduk karena ada posisi tempat air minum di dalam itu. Pada saat kita duduk itu terbuka. Pada saat kita berdiri tidak terbuka. Katanya begitu. Nah ini Nadia. Karena dia ini waktu kita sudah hampir 40 menit. Ya, betul Ayahanda. Mungkin langsung closing statement aja ya Anda. Oke, baik. Nak Zaura tidak muncul, ada apa ini anak tidak muncul. Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan tidak halangan lagi, dan kita akan teruskan ini. Nanti kawan-kawan setelah kita membahas beberapa ini perkembangan hadis, maka nanti itu akan kita kajian hadis tematik. Jadi kita akan mengambil materi-materi hadis. Itu paling menarik nanti kajian. Ini input amalia-amalia kita dalam keseharian. Demikianlah kawan-kawan sekalian, pada hari ini kita membahas perkembangan hadis pada masa sahabat. Hadis berkembang terus di masa sahabat, walaupun Nabi sudah meninggal dunia. Ini sampai sekarang ini hadis berkembang terus. Nanti kajian berikutnya akan kita bahas lagi perkembangan hadis mungkin pada setiap zaman khalifah. Khalifah Abu Bakar bagaimana, Umar bagaimana, Utsman bagaimana. Setelah itu sekilas lagi, setelah itu perkembangan hadis pada masa sesudah itu lahirnya kitab-kitab hadis. Biar kita tahu kitab hadis mana saja sih kitab hadis itu. Oke, saya kira itu. Tanpa sekalian, untuk sementara kita tutup dulu kajian kita. Semoga ilmu yang kita berikan pada hari ini ada manfaatnya bagi kita, dan semoga ilmu kita bertambah dengan kajian-kajian. Amin. Tutup dulu Nadia, sekian. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih kepada Ayahanda atas ilmu yang diberikan serta doa yang diberikan di hari ini, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Insya Allah kita berjumpa lagi di hari selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Zaura sudah